Agus Cahyono yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan ikut memasukkan uang 500 juta ke dalam kantong plastik berwarna hitam yang diberikan kepada Utomo atau dipanggil Tommy. Sementara keterangan saksi lain mengatakan Tommy adalah juru masak Bupati Kapuas. Pada persidangan sebelumnya, Kamis 3 Juni 2021, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Agus Cahyono. Pada BAP yang dibacakan penasihat hukum terdakwa Widodo, saksi Agus Cahyono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan PDAM Kabupaten Kapuas dan Agus Cahyono mengakui bahwa dirinya mengetahui adanya dugaan permintaan sejumlah uang oleh Bupati Kapuas tahun 2017 kepada pihak PDAM Kapuas. Hal itu terungkap pada saat saksi Agus Cahyono berada di dalam ruang kerja terdakwa Widodo. Saksi Agus Cahyono pada saat itu melihat dan ikut memasukkan sejumlah uang yang diperkirakan bernilai sekitar 500 juta rupiah ke dalam kantong plastik berwarna hitam yang telah dipersiapkan. Pertama, untuk BAP Bapak yang ada di nomor 19. Ini sangat menarik Pak. Saya bacakan. Ini ada sangkut pautnya dengan dari taktis sebenarnya. Saya bacakan ya, nomor 19. Sepengetahuan saudara pada tahun 2017, apakah saudara pernah mengetahui garis miring diberitahukan atau diceritakan oleh seseorang berkaitan dengan adanya permintaan sejumlah uang oleh Bupati Kapuas kepada PDAM Kabupaten Kapuas? Jelaskan. Gimana Pak? Di sini kalau berpikir mau langsung itu. Oke, di sini jawaban Bapak. Saya mengetahui adanya permintaan tersebut pada saat saya diberitahukan oleh Widodo, dan pada saat itu saudara Widodo menceritakan kepada saya tentang permintaan sejumlah uang tersebut dan mengatakan kepada saya bahwa permintaan tersebut harus dipersiapkan. Saya lanjutkan. Dapat saya jelaskan bahwa pada saat menyerahkan sejumlah uang tersebut saya berada di dalam ruangan Direktur PDAM dan saya ikut memasukkan sejumlah uang ke dalam plastik warna hitam sejumlah 500 juta dan saya ikut menyaksikan penyerahan sejumlah uang dari Bapak Widodo pada Saudara Tommy pada saat itu, dan setelah sejumlah uang tersebut diterima oleh Saudara Tommy, kemudian Tommy langsung pergi dan sebagainya. Apakah benar itu Pak? Betul. Betul. Terima kasih banyak Pak kejujurannya. Saya mau tanyakan bahwa keterangan Bapak ini hampir sama dengan keterangan saksi Kepala BPKD Kabupaten Kapuas. Jadi ada sinkron di situ. Kemudian Pak, di sini Bapak mengatakan Saudara Tommy. Apakah benar Saudara Tommy yang saya sampaikan ke Bapak adalah ajudan Kepala Daerah di tahun 2016 saat itu? Tidak tahu persis Pak, yang pasti mungkin sering. Siapa Pak Tommy Pak yang Bapak ketahui? Orang yang tidak mungkin yang disuruh-suruh oleh Pak Bupati, Pak, mungkin seperti itu. Gimana orang yang disuruh-suruh? Tahu dari mana Bapak bahwa dia orang yang disuruh oleh Pak Bupati? Apakah dia memperkenalkan diri ataukah memang setiap ada kegiatan beliau memang berada di kiri kanannya Pak Kepala Daerah itu? Karena yang saya lihat itu sering Widodo. Gimana? Sering menemui Pak Widodo. Dia kalau menemui Pak Widodo itu berpakaian apa Pak? Apa pakaian dinas atau gimana? Penampilannya? Baju biasa. Baju biasa. Di jam Bapak pernah melihat langsung itu? Siang, salah. Siang. Pada saat keterangan Bapak 19
Itu saat itu Pak Tommy menerima uang dalam kresek hitam itu menggunakan pakaian apa? Baju kaos. Kaos. Buat apa Pak? Bapak tahu nggak? Siapa dia? Kurang tahu persis Pak. Karena Pak Widodo yang tahu mungkin. Dari mana Bapak tahu bahwa uang itu untuk kepala daerah? Di situ kan Bapak bilang Bapak di ruangan itu langsung terus memasukkannya ke dalam, memasukkan sejumlah uang ke dalam kotak plastik, terus Bapak menyerahkan atau melihat langsung penyerahan uang itu kepada Mr. T, dan Bapak mempunyai praduga bahwa itu adalah utusan dari kepala daerah. Pak Widodo yang tahu persis Pak. Oke, saya tidak lanjutkan. Terus saya lanjutkan ke yang ke-20 ya. Ada pertanyaan. Apakah saudara mengetahui sejumlah uang yang diserahkan Saudara Widodo kepada kepala daerah dan ibu kepala daerah itu aja diambil dari kegiatan dan dana apa? Oke, apa Bapak mau jawab atau saya bacakan? Oke, kalau di sini Bapak, sepengetahuan saya uang tersebut diambil dari dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Kapuas kepada PDAM Kabupaten Kapuas. Nah, saya tanya ini penyertaan modal ini dana apa? Dana tahun berapa? Lupa saya Pak. Lupa. Apakah ada satu pautnya dengan dana penyertaan modal yang saat ini dibawa ke dalam persidangan ini? Kurang tahu persis Pak, karena memang pekerjaan saya waktu itu hanya membuat transaksi SPK, membuat kegiatan-kegiatan. Pada persidangan tanggal 9 Juni 2021, jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan dua saksi, di antaranya Muhammad Hairul Anam atau Anam dan Utomo atau Tommy sebagai saksi kunci atas keterlibatan Bupati Kapuas beserta isinya dalam kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal PDAM Kapuas. Dari keterangan salah satu jaksa penuntut umum menyampaikan berdasarkan informasi keterangan dari ketua RT sesuai alamat saksi tersebut, mereka tidak bertempat tinggal di alamat terakhir. Mendengar keterangan tersebut, tim penasehat hukum dari terdakwa Widodo merasa keberatan atas ketidakhadiran kedua saksi yang sering disebut namanya. Kedua saksi yang dimaksud bekerja sebagai pegawai honorer di rumah jabatan Bupati Kapuas. Tim penasehat hukum terdakwa Widodo berharap kepada majelis hakim agar saudara Anam dan Tommy tetap dapat dihadirkan dalam persidangan. Di akhir sidang, Widodo menyampaikan bahwa sumber dana yang diberikan kepada Tommy atas permintaan Bupati Kapuas adalah bersumber dari dana masyarakat berpenghasilan rendah atau disingkat MBR. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya menanggapi sedikit aja ini karena tadi sering nggak kedengaran ya. Yang pertama, tadi bukti yang ditunjukkan kepada saksi mengenai dana yang katanya tadi jumlahnya sekitar 500 juta, itu yang dana yang dikelola oleh Bapak Edo. Nah, berarti Bapak Edo itu mengelola kas PDAM. Itu tidak benar, karena itu MBR ya. Nah, apabila dana PDAM saya keluarkan 500 juta, kemungkinan karyawan saya pada waktu itu tidak bisa gajian. Jadi itu MBR, untuk keperluan MBR yang dikelola oleh Bu Nuni. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih mencairkan pada waktu Pak Agus Cahyono menjabat PLT. Itu tidak benar ya. Tapi kalau kantor PDAM masih ada utang watermeter sekitar 200 juta, nah itu benar. Yang mencairkan saya sudah tidak berhak, saya sudah tidak bisa menandatangani cek
Tapi kewajibannya kantor PDAM, tapi bukan saya dan bukan Pak Agus yang bayar, tapi kantor. Itu bond. Saya bond water meter di Jakarta. Nah, kewajibannya kantor PDAM atau perusahaan daerah air minum itu membayar karena itu sudah di bond water meter. Itu dipergunakan untuk penggantian SR reguler yang sudah macet. Jadi saya tidak bisa mencairkan karena saya sudah lengser waktu Pak Agus PLT. Tapi kalau kantor PDAM punya utang itu benar. Hanya itu aja, Bapak yang mulia, ya saya tanggapan dari saya. Terima kasih. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata, Samhadi melaporkan. Dengan sebaik-baiknya